two match. We go down from 151 to 148. Evaluasi Timnas Indonesia setelah lawan Burundi, Sintayong beberkan agenda selanjutnya. Tahan imbang Timnas Burundi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan skuad Garuda sebenarnya bisa main lebih bagus. Sintayong mengakui anak asuhnya memang tampil tidak sekarang di pertemuan pertama. Harusnya kita bisa melakukan permainan kita lebih banyak, tetapi tidak bisa seperti itu, kata Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan. Sementara itu, Sintayong pun langsung menatap agenda Timnas Indonesia selanjutnya, di mana ia berharap di FIFA Matchday Juni mendatang, Timnas Indonesia mendapatkan calon lawan dengan ranking tidak jauh dari 100 besar. Sejauh ini, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri sudah mengatakan Indonesia akan berhadapan dengan Palestina pada 14 Juni mendatang. Namun, satu lawan lagi masih belum bisa dipastikan oleh PSSI. Namun, Sintayong mengatakan bahwa Erick Thohir sudah menawarkan beberapa calon lawan untuk satu pertandingan lainnya. Dia berharap PSSI bisa bernegosiasi untuk mendapatkan lawan dengan ranking yang baik. Pak Erick Thohir sudah bicara ada beberapa tim yang bisa menjadi calon lawan kita. Saya berharap tim lawan mungkin ranking FIFA-nya 100-an biar kita bisa memperkuat taktik dan organisasi dulu. Setelah itu baru lawan yang lain, ujar Sin kepada awak media. Tentunya harapan pelatih asal Korea Selatan itu bisa menjadi catatan tersendiri bagi PSSI. Diharapkan Timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif selama bertanding dalam agenda FIFA Matchday. Rekor gila Sintayong sulit disamakan pelatih lain. Seperti yang kita ketahui bersama, kemenangan atas Burundi merupakan kemenangan perdana Sintayong setelah deretan kekalahan melawan negara asal Afrika. Namun, tidak sampai di situ saja. Dengan kemenangan ini, Sintayong pun juga sudah mencatatkan rekor mentereng, di mana juru racik asal Korea Selatan ini tercatat tidak terkalahkan dalam 10 laga kandang yang dijalani selama menjadi pelatih Timnas Indonesia senior. Dalam 10 pertandingan itu, Timnas Indonesia mencatatkan 6 menang dan 4 kali imbang. Bahkan tim-tim kuat seperti Kurasyao, Thailand, dan Vietnam pun tak sanggup mengalahkan Timnas Indonesia di tanah air. Lantas, siapa saja yang pernah dihadapi Timnas Indonesia asuhan Sintayong di kandang? Timor Leste merupakan tim pertama yang merasakannya, tepatnya di FIFA Matchday Januari 2022 lalu. Saat itu Timnas Indonesia 2 kali menang atas Timor Leste dengan skor 4-1 dan 3-0. Kemudian di FIFA Matchday Juni, Timnas Indonesia ditahan imbang Bangladesh. Selanjutnya di FIFA Matchday September 2022, Witan Sulaiman dan kawan-kawan 2 kali menaklukkan Kurasyao dengan skor 3-2 dan 2-1. Lanjut ke Piala AFF 2022, Timnas Indonesia 3 kali bermain kandang. Hasil ini pun membuktikan Sintayong membuat Timnas Indonesia tampil garang saat mentas di kandang sendiri. Tentu harapannya tak hanya di laga kandang, Timnas Indonesia asuhan Sintayong juga garang saat mentas di luar negeri. Terlebih pada Januari 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 Qatar. Jika gugup saat bermain di kandang lawan, maka Timnas Indonesia berpotensi menjadi bulan-bulanan. Selanjutnya, Timnas Indonesia sendiri akan beristirahat lebih dahulu sesuai jadwal. Kemudian Timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan kontra Palestina di FIFA Matchday pada Juni mendatang. Monster baru Timnas Indonesia yang lahir di FIFA Matchday. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil positif atas tamunya Burundi di laga FIFA Matchday. Keberhasilan skuad Garuda ini tidak terlepas dari kejeniusan Sintayong dalam meracik strategi dan susunan pemain untuk menciptakan amunisi baru. Di leg pertama, Timnas Indonesia berhasil menang besar 3-1 atas tamu asal benua Afrika itu. Di laga pertama ini, Sintayong menggunakan formasi 3-4-3 andalannya. Namun yang menarik adalah banyaknya perubahan susunan pemain di lini belakang dan lini depan Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menemukan formula baru untuk mengombinasikan Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Stefano Lillipali. Pilihannya ini menjadikan ketiga pemain itu sebagai monster baru di lini serang Garuda. Hal serupa juga tampak di lini belakang Timnas Indonesia, di mana Sintayong menciptakan formula baru untuk melahirkan monster tangguh di lini pertahanan. Dengan kejeniusannya, Sintayong memasangkan 2 pemain keturunan yakni Jordi Amat dan Elkan Bagot yang kemudian disempurnakan dengan kehadiran Rizky Ridho. Sebagai pemain yang kenyang berlaga di benua biru, Bagot dan Amat pun berhasil menyulap permainan lini belakang Indonesia rasa Eropa.
Bahkan berkat aksi kombinasi Bako dan Albert ini, Indonesia beberapa kali berhasil melakukan serangan cepat yang membahayakan Burundi. Rizky Ridho pun sebagai pemain lokal muda pun mampu mengimbangi. Alhasil kombinasi ketiga pemain ini menjadi sebuah dinding pertahanan kukuh yang sangat sulit ditembus di leg pertama.